Oke, selamat pagi. Kita akan segera mulai perkuliahan kita hari ini, jadi tolong dinyalakan kameranya. Oke, jadi kita mulai ya. Gina, kalau bisa dinyalakan kameranya. Ellen juga belum kelihatan. Baik, yaudah kita mulai saja. Jadi mohon maaf, minggu yang lalu terpaksa tidak bisa kuliah sinkron karena minggu lalu itu bertepatan dengan jadwal vaksinasi COVID-19 yang kedua di kampus. Ya, jadi semua dosen diminta untuk kuliahnya dibuat menjadi asinkronus karena mengantisipasi efek sampingnya. Oke. Nah, lalu saya sudah meninggalkan tugas gitu ya. Tugasnya itu adalah visualisasi data. Nah, saya sudah melihat yang dikumpulkan dan semuanya itu memiliki kesamaan, yaitu menampilkan data dalam bentuk agregasi ya, berdasarkan kriteria tertentu menggunakan, saya melihat ada yang sudah menggunakan pivot dan lain sebagainya, bagus ya. Nah, tapi tidak begitu banyak informasi yang bisa diambil dari visualisasi tersebut sebetulnya ya. Orang tahu rata-rata gula darah pada jenis kelamin tertentu, atau pada golongan usia tertentu, atau pada penduduk di area tertentu misalnya, atau BMI, body mass index dan lain sebagainya. Itu tidak terlalu berguna kecuali hanya untuk kepentingan statistik begitu ya. Tapi apa yang bisa diambil dari situ itu masih belum terlalu jelas. Dan itu bukan salah kalian gitu ya. Ketika saya memberikan tugas itu memang sudah saya duga itu yang akan terjadi. Pernah ada penelitian gitu ya di tempat kita beberapa tahun yang lalu sudah. Penelitian ini itu melihat mahasiswa di prodi manajemen dan di prodi akuntansi. Dan juga pernah ada masukan dari para pengguna lulusan prodi akuntansi di tempat kita. Salah satu hal yang sangat menonjol adalah mahasiswa prodi akuntansi itu kurang imajinatif. Teliti unggul dibanding manajemen. Ketelitian bagus, kerapian bagus, ketaatan prosedurnya bagus, tapi begitu pada hal-hal yang bersifat kreatif, lulusan prodi akuntansi kurang. Ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya begini, ya, memang saya sengaja gitu ya. Ini tugas kemarin itu mengkonfirmasi apa yang sudah saya curigai dari lama. Dan ini bukan sesuatu yang mengherankan karena kalian di akuntansi itu dari dulu akuntansi pengantar sampai sekarang kan sudah dilatih sedemikian rupa untuk mengikuti satu patokan, dalam hal ini adalah standar akuntansi. Ya, jadi kalau ada transaksi seperti ini, pengakuannya bagaimana, pengukurannya bagaimana itu sudah sangat kaku lah gitu ya. Nah, tapi kalau kita melihat tren belakangan ini di mana profesi akuntansi itu terancam oleh mesin gitu ya. Satu hal yang mesin itu belum bisa menggantikan itu adalah kreativitas manusia. Dan nantinya profesi akuntansi itu akan bergeser dari menyiapkan laporan atau informasi keuangan menjadi analisis dan interpretasi
informasi keuangan atau ekonomi secara umum. Nah, oke. Yang ini kemudian mengantarkan kepada poin saya. Kalau kalian akan memvisualisasikan data, itu harus dilihat dulu apa yang ingin kalian ceritakan. Dan itulah fakta ketika nanti kalian bekerja. Ya, kalau menyiapkan laporan keuangan itu gampang. Sudah ada standarnya. Kalau misalnya perusahaan itu sudah terdaftar di Bursa Efek, ada formatnya, ada standarnya. Untuk laporan pajak juga sudah ada standarnya, laporan fiskal itu ya, untuk perpajakan kan berbeda dengan laporan keuangan biasa. Jadi itu gampang, tidak butuh imajinasi, malah sangat tidak disarankan untuk kreatif di situ. Ya, kalau kalian pernah mendengar istilah akuntansi kreatif, itu konotasinya jelek. Akuntansi kreatif itu ujung-ujungnya itu adalah eufemisme atau penghalusan dari fraud. Itu akuntansi kreatif, gitu ya, supaya tidak kelihatan kasar fraud itu lalu diberi. Nah, tetapi yang kreativitas di sini itu adalah pada analisa dan interpretasi informasi keuangan. Nah, ini jadi pertama, kalau kalian akan memvisualisasi, visualisasi itu kan bercerita. Konon katanya satu gambar itu setara dengan 1.000.000 kata atau 1.000 kata, gitu ya, pokoknya banyak kata. Ya kalau itu benar, novel Harry Potter itu mungkin hanya 10 halaman gitu ya. Nah, jadi dengan visual ini apa yang ingin kalian ceritakan? Apa yang ingin kalian sampaikan? Ya. Dan faktanya kalau nanti kalian terjun ke dunia kerja, baik sebagai pemilik usaha maupun sebagai karyawan, kalian ingin berhadapan-hadapan dengan ada data. Sistem informasi yang sekarang ini dimiliki oleh banyak perusahaan itu menyediakan begitu banyak data. Tapi datanya mau diapakan? Data keuangan dari transaksi-transaksi itu begitu itu dikumpulkan jadi laporan keuangan, apakah itu selesai? Tidak. Ada hal-hal lain yang perlu dipertimbangkan. Oke. Nah, ini sekarang saya share dulu ya. Data yang kemarin saya gambarkan. Oke. Ini data pasien kan ya. Oke. Sudah selesai. Ini yang perlu diperhatikan kan ini sebetulnya di atas ini ya. Oke, coba Angger, kalau melihat data ini itu sebetulnya kira-kira tipe analisa apa yang bisa dilakukan, Angger? Bukan hanya sekedar menampilkan data, tapi tipe analisa apa yang bisa diceritakan, gitu, Angger? Kira-kira. Maaf Pak, sebelumnya saya belum paham maksud dari pertanyaannya gimana Pak. Oke, ini kan ada data nih, ya? Iya Pak. Ya enggak? Oke. Iya. Kira-kira kalau data seperti ini itu, kalau pernah nggak melihat tipe data yang seperti tabuler seperti ini lalu dengan banyak kolom begini dengan datanya itu saling berbeda-beda begini? Pernah nggak melihat? Pernah Pak. Bukan yang ini ya, apa data yang pernah kamu lihat? Contohnya ini kayak dulu saya pernah ngurusin tentang pendaftaran suatu lomba basket gitu. Nah, ada kayak nama, terus nilai, karena di lomba itu butuh nilai rapot dari setiap anak yang ikut. Jadi ada beberapa mata pelajaran. Terus kayak ukuran sepatu, tinggi badan, bagus. sama berat badan. Gitu. Oke, bagus. Nah, kembali lagi ke bagus. Kamu menyebutkan tadi basket itu bagus sekali. Nanti satu saat kalau sempat, coba lihat film yang namanya itu adalah judul filmnya itu, saya agak lupa apa judul filmnya. Sebentar, saya cari dulu. Itu film itu bagus sekali. Bintangnya itu Brad Pitt.
Tapi itu film itu tidak terlalu terkenal di Indonesia gitu ya. Sebentar, coba saya cari filmografinya. Sebentar. Ya, Moneyball. Gitu. Jadi ini berdasarkan kisah nyata. Brad Pitt itu memainkan seorang manajer tim baseball namanya Oakland A's. Oakland A's. Oakland A's ini dituntut untuk memperbaiki prestasi, tapi anggaran untuk menggaji dan merekrut pemain cekak. Dan Brad Pitt sebagai manajer ya waktu itu mempekerjakan seorang ahli matematika dari Harvard. Ya. Dan dia melihat tadi statistik pemain. Jadi baseball itu kan ada posisi-posisi ya, ada pitcher itu yang melempar bola, ada catcher itu yang menangkap bola. Catcher pun macam-macam, ada yang di sebelah kanan, sebelah kiri, dan seterusnya. Pemukul itu juga ada tipe-tipenya. Nah, dari situ mereka dari angka statistik mereka bisa melihat statistik baseball apa yang dominan menentukan posisi pemain terbaik itu apa. Jadi misalnya kalau pemukul batter gitu ya, itu statistik apa yang harus dilihat? Apakah berapa kali dia memukul atau berapa kali dia mencetak home run misalnya atau yang lain. Nah, ini kemudian dengan bekal itu mereka bisa menemukan pemain-pemain yang hebat. Oke, nah kembali lagi ke data yang saya tambahkan. Jadi ini tuh sebenarnya data kalau 1 di sini itu adalah pernah mengalami stroke, 0 itu belum pernah mengalami stroke. Gitu ya. Ini mau cerita tentang apa, ini cukup banyak ya datanya ya. Cerita mau apa tadi? Sebenarnya bisa melihat yang mempengaruhi seseorang kena stroke itu apa? Apakah usia? Apakah dia punya hipertensi? Apakah dia punya penyakit jantung? Apakah dia itu swasta wirausaha atau PNS misalnya, tempat tinggalnya di perdesaan atau gula darahnya bagaimana dan body mass index-nya bagaimana. Jadi itu sebetulnya ini itu adalah tabel yang merupakan kandidat untuk regresi. Ya, jadi kalian kalau mau cerita bisa melihat ke sana, gitu ya. Bisa melihat apakah data itu bisa diregres atau tidak. Nah, jadi dengan regresi itu kita bisa melihat faktor-faktor apa saja yang menyebabkan seseorang akan terkena stroke. Gitu. Kalau menikah itu stroke atau tidak? Kelihatannya tidak. Jenis kelamin tidak, gitu ya. Tetapi kalau body mass index itu perbandingan antara berat badan dengan tinggi badan, semakin besar semakin gemuk, gitu ya. Atau gula darah, gitu ya. Atau dia punya penyakit jantung dan hipertensi. Nah, 4 ini coba dilihat. Sama seperti misalnya kalau akan beli saham itu yang diperhatikan apa perusahaan itu? Labanya kah? Penjualannya kah? Biayanya kah? Atau apa? Itu. Maka kalau kalian lihat skripsi-skripsi di akuntansi keuangan itu kan pengaruh kenaikan laba, pengaruh arus kas, pengaruh A, pengaruh B, pengaruh C terhadap harga saham, perubahan harga saham, ya kan? Nah itu sebetulnya itu. Tetapi memang untuk bisa memahami itu butuh yang namanya domain knowledge. Karena mungkin kalian itu orang akuntansi tidak terlalu paham dunia kesehatan kedokteran, apalagi kalian masih di bawah 30 tahun gitu ya, maka tidak terlalu memperhatikan hal tersebut. Kalau seperti saya sudah di atas 45 tahun, yang namanya kesehatan itu perhatian banget ya. Jadi kadar gula darah, tekanan darah, dan lain sebagainya. Kemarin ketika vaksinasi itu saja,
Ya, saya di rumah tekanan darah saya ukur itu 110, 60, begitu sampai ke lokasi 130, 90 gitu ya. Berarti kan hal-hal seperti pengaruh. Oke, itu ya. Jadi sebetulnya kalau kalian mau jual cerita itu kalian bisa menunjukkan bahwa faktor-faktor ini itu adalah faktor-faktor risiko yang menyebabkan kemungkinan seseorang terkena stroke itu tinggi. Misalnya BMI, kadar gula darah, hipertensi, gitu ya, merokok, gitu kan, itu seperti itu. Jadi, jadi langkah kalian untuk data-data yang bukan bentuk angka diubah menjadi angka itu sudah betul, ya, dan kemudian itu bisa divisualisasikan. Nah, kalian tentunya sudah pernah tahu regresi ya, sudah kan? Sudah bisa ya regresi? Kalian masih ingat regresi? Bagaimana caranya? Saya tidak tanya, tidak harus mempraktikkan, masih ingat kan ya mestinya? Oke. Nah, saya nggak tahu kalian diajarin itu atau tidak, tetapi ketika akan melakukan regresi, itu kan ketika kita regresi, itu kan kita mencari hubungan apakah variabel independen itu mempengaruhi variabel dependen, betul ya? Nanti lalu ada persamaan regresinya, ada koefisien dan lain sebagainya. Nah, tetapi kadang-kadang kita juga menemukan bahwa ternyata faktor-faktor tertentu itu tidak mempengaruhi. Jadi variabel independen tertentu tidak mempengaruhi variabel dependen. Dan tahunya setelah kita mengumpulkan data, kemudian melakukan regresi. Nah, sesungguhnya ada satu tips ini ya, ini saya pelajari ketika belajar data science, bahwa sebelum kita melakukan regresi itu sebenarnya kita bisa menebak atau menduga kira-kira variabel ini itu berpengaruh atau tidak. X berpengaruhkah terhadap Y? X1 berpengaruhkah terhadap Y? Itu kita bisa tahu. Caranya bagaimana? Sederhana. Kalau kalian di SPSS atau apapun, kalian bisa menggunakan yang disebut sebagai scatter plot. Scatter plot itu grafik. Oke, ini ya, coba saya share ini. Saya ini tidak menggunakan SPSS ini, saya menggunakan satu software statistik namanya Gretel. G-R-E-T-L. Ini ya. Kalau kalian hanya akan regresi biasa yang tidak ruwet-ruwet itu ini bisa. Oke. Nah, ini saya regres. Ya. Rata gula darah versus BMI. Ya. Jadi BMI ini X, gula darahnya itu Y. Apakah BMI itu mempengaruhi mempengaruhi Y? Ya. Jadi, ternyata iya, dan cukup signifikan. Bisa dilihat koefisiennya berapa? Ini 99,4%. Jadi memang semakin gemuk itu gula darahnya makan semakin tinggi. Nah, kalian tahunya itu mempengaruhi secara signifikan. Lihat aja ini. Ini garisnya ya. Dan datanya berkumpul di mana? Datanya berkumpul di sekitar sini nih. Nih, bisa dilihat ini. Sekitar garis ini. Ini berarti ini mempengaruhi. Jadi tidak perlu diregres pun bisa kelihatan. Oh, ya. X mempengaruhi Y dari ini. Oke. Ini misalnya saya coba lagi ya yang lain. X scatter lagi. Misalnya apa? BMI ini sebagai X dan hipertensi sebagai Y. Kita lihat. Ternyata tidak. Ya, tidak terlalu berpengaruh. Ini kenapa ini? Datanya ada di sini nih. Ya. Jadi padahal garisnya di sini. Yang lain lagi. X scatter ya. BMI terhadap apa? Penyakit jantung, Pak. Oke, ya. Terhadap penyakit jantung. Nah, ternyata ya tidak berpengaruh. Jadi BMI itu pengaruhnya terhadap apa? Gula darah. Ya, tapi bagaimana gula darah terhadap yang lain? Nah, kita bisa melihat apakah gula darah itu mempengaruhi hipertensi misalnya. Nah, ternyata juga tidak, gitu ya. Jadi ini satu-satu itu bisa dilihat grafiknya. Oke, ini Gretel ya, Gretel. Itu gratis, open source bisa dilihat. Nah,
Jadi kembali lagi ke visualisasi. Kita bisa memvisualkan itu kalau ada ceritanya. Ya. Nah, nanti kalau kalian sudah bekerja, misalnya kalian menjadi data analis keuangan gitu ya, untuk apapun, maka kalian punya keunggulan yaitu kalian sudah tahu punya yang namanya domain knowledge, akuntansi dan keuangan atau perekonomian. Dan itu bisa macam-macam perekonomian misalnya. Apakah kalau pajak dinaikkan itu menyebabkan inflasi naik? Misalnya. Apakah kalau tarif energi naik, inflasi naik? Nah tentunya kan dengan data itu bisa mudah dikumpulkan kan bisa menggambarkan itu. Jadi ini. Nah susahnya dari analisa data ini adalah sering sekali seperti minggu yang lalu kalian menerima Excel itu adalah kalian tidak tahu ini mau diapakan, ya kan? Nah, ini mau diapakan? Informasi apa yang tersembunyi di balik angka-angka itu? Itu kemarin ada berapa baris loh? Sebentar. 5.110 baris. Ya, banyak ya. Itu belum seberapa. Nah, kalau seperti Telkomsel itu 1 jam saja 3 miliar baris. Ya, wah mabuk ya. Tapi ya itulah faktanya. Kalau perusahaan-perusahaan besar seperti Tokopedia, Gojek itu ya datanya ya seperti itu. Dan datanya itu campur antara transaksi keuangan, aktivitas, ya, dan data-data yang lain. Nah, maka sekarang kan ada profesi namanya data scientist gitu ya. Nah, data scientist ini bergelut dengan data-data yang jumlahnya banyak dan tidak tahu di dalam data itu ada apa. Maka tugas data scientist itu adalah menemukan di balik data yang jumlahnya banyak dan bisa nanti kita bicarakan tuh, kita bicara big data ya, itu ada informasi apa yang tersembunyi. Caranya bagaimana? Caranya dengan berusaha untuk mengenali pola-pola di dalam data. Nomor satu, kalau kalian akan melakukan analisa data itu adalah senjata utama adalah statistik deskriptif. Itu dulu. Jadi dilihat frekuensinya, modus, dan lain sebagainya bagaimana. Lalu tipe datanya, kalau seperti tadi hipertensi dan penyakit jantung serta stroke itu kan datanya hanya ada 2, pernah atau belum pernah, gitu kan, 1 atau 0, gitu ya. Tapi kalau BMI, rata gula darah itu datanya beda lagi. Nah, ini pinter-pinternya kalian di dalam melakukan pencarian. Ya, coba dipetakan. Ada nanti salah satu senjata yang digunakan data scientist itu adalah artificial intelligence. Artificial intelligence ini bukan lalu jadi robot yang bisa bergerak sendiri, enggak. Artificial intelligence itu adalah si komputer itu diminta membantu di dalam mencari di dalam data yang besar itu ada pola apa. Ya. Maka algoritmanya data science itu ada random forest, ada apa-apa, K-largest dan lain sebagainya. Itu di luar skop dari pembicaraan kita, dari mata kuliahnya, tetapi itu adalah alat untuk membantu. Jadi nanti kalau sebagai data scientist itu pertama adalah mencoba mencari pola itu, ya coba di deskriptif dulu gimana polanya. Ini normal atau tidak, gitu kan, distribusinya. Oh, kalau distribusinya normal, coba gunakan algoritma machine learning atau algoritma artificial intelligence yang ini ketemu data atau tidak. Bisa jadi tidak ketemu data, tidak ketemu informasi yang berarti, bisa jadi. Nah, tetapi ada beberapa asumsi gitu ya. Satu, bahwa di dalam kehidupan kita sehari-hari itu tidak ada yang namanya random sama sekali. Itu nggak ada. Segala sesuatu yang ada di sekitar kita, yang terjadi pada kehidupan kita itu ada polanya. Masalahnya kita bisa melihat pola itu atau tidak. Ada pola yang berulang dalam jangka waktu pendek. Harian misalnya, pagi sarapan, siang makan siang, malam makan malam. Itu pola, ya kan?
Kalian tidur jam berapa, bangun jam berapa lama tidur, itu pola. Tapi juga ada pola itu jangka panjang. Misalnya seperti sekarang, kalau kalian baca mengenai perubahan iklim ya, ternyata bumi itu sudah mengalami perubahan iklim berkali-kali. Umur bumi kita itu kan miliaran tahun, nah sama miliaran tahun itu ya berkali-kali terjadi perubahan iklim. Pemanasan global itu di masa lalu ya sudah terjadi. Nah, jadi tapi kan kita tidak merasakan itu. Atau ada pola yang lain, misalnya pemilu itu setiap 5 tahun. Ya ada pola berulang terus. Nah, maka ini kalau kalian nanti akan berprofesi sebagai data analis gitu ya, ini tantangannya di situ. Mencoba untuk kreatif, untuk melihat di balik data ini ada apa. Nah, pertanyaan yang sering muncul misalnya, tiba-tiba penjualan perusahaan kalian turun. Pertanyaannya, kok penjualannya turun, kenapa? Ya kan? Itu pertanyaannya sangat umum, tapi jawabannya susah. Nah, itu ya harus sudah dicari pada data penjualan. Kemudian juga dilihat pada kurun waktu penjualan menurun, ada peristiwa apa. Nah, ini misalnya, ada pandemi, ya memang turun gitu ya. Kenapa kok pandemi? Jadi kita harus melihat sebab akibatnya itu apa. Ya. Dan itu juga tidak mudah. Kadang yang terjadi itu adalah korelasi. Ada dua kejadian yang muncul pada saat bersamaan. Tetapi apakah A, jadi kalau A muncul, B juga muncul. Atau kalau A muncul, B hilang. Gitu ya. Itu korelasi ya. Tapi apakah A menyebabkan kemunculan B atau A menyebabkan kehilangnya B? Ini yang sering tidak diketahui. Nah, gampangannya begitu. Ya. Maka kalau kalian melihat, ini yang sering terjadi pada kampanye anti merokok melawan para perokok. Merokok itu menyebabkan kanker. Ada ya, seperti Pak Handoyo itu akan berkuar-kuar, wah saya sudah ngerokok bertahun-tahun ya nggak kanker gitu kan. Ada yang tidak merokok ya kanker gitu kan. Nah, hal-hal seperti ini itu karena yang di dalam penelitian mengenai merokok dan kanker itu yang ada adalah kalau orang itu merokok, kemunculan kanker itu jadi korelasinya itu lebih tinggi daripada yang tidak merokok. Tapi apakah kanker itu menyebabkan merokok? Tidak bisa dilihat begitu saja. Harus dicari. Kalau merokok, itu apa yang menyebabkan jadi kanker? Nah, ini yang sulit karena harus meneliti. Sama juga sekarang. Saya pernah melihat ini satu fenomena ya. Waktu saya SMA dulu, SMA saya itu ada studi wisata ke Pangandaran. Dan waktu itu studi wisata itu benar-benar belajar gitu ya. Jadi kami dibawa guru-guru itu ke pasar ikan di Pangandaran. Zaman belum ada Bu Susi gitu ya. Di sana itu ada peristiwa unik. Itu kalau pas panen udang laut. Kalau panen, bagaimana dengan suplai atau pasokan udang? Naik kan? Ya kan? Kalau menurut ilmu ekonomi, kalau pasokan naik, harga bagaimana? Tuh, naik. Turun toh ya. Ceteris paribus turun. Ya kan? Pasokan ceteris paribus ya tidak ada yang berubah, ya harga akan turun, ya kan? Tapi ternyata harga naik pada waktu itu. Ya, kamu sudah mengarah ke hal yang benar. Jadi waktu itu guru menjelaskan, ini loh, ini panen udang, tapi kenapa harga udang malah naik? Nah, ini kan menarik. Nah, ternyata pada saat panen itu bersamaan dengan liburan. Jadi banyak wisatawan datang ke Pangandaran, permintaan akan udang juga naik. Dan kenaikan permintaan itu lebih tinggi daripada kenaikan pasokan. Jadi dampaknya bagaimana? Harga naik. Jadi prinsip ekonomi tetap berlaku, ya. Nah, itu jadi seperti itu. Nah, ya, jadi ini ya sebetulnya dengan tugas yang lalu ingin saya sampaikan. Sayangnya kita belum punya mata kuliah. Saya sudah mengusulkan kepada tim kurikulum yang baru ya, bahwa nanti ada mata kuliah untuk analisis data. Saya juga sedang buat buku untuk itu, tapi ya belum jadi gitu ya.
Jadi nanti kalian sudah punya semua, kalian sudah punya domain knowledge akuntansi dan keuangan, itu pasti. Kalian sudah dibekali alat-alatnya, kalian sudah punya manajemen keuangan yang berurusan dengan rasio-rasio keuangan, kalian sudah diajari statistik, kalian sudah diajari Metopen sudah belum? Belum, oke. Tapi nanti diajari Metopen, mengumpulkan data, dan jadi alatnya tuh, tapi butuh satu mata kuliah itu untuk menyatukan ini semua, gitu ya, menjadi satu rangkaian ya. Itu terkait dengan visualisasi data, gitu ya. Jadi kalau mau visualisasi data itu harus dipikirkan apa tuh yang mau disampaikan. Ya. Dan kadang visualisasi data itu nakal. Bentar ya, saya coba carikan. Orang yang visualisasikan data itu kadang ya pakai informasi yang tidak benar, gitu ya. Nah, saya cari dulu contoh. Oke, oke, ini satu yang dipakai dulu untuk menjatuhkan Presiden Obama. Kalian tahu kan di Amerika itu ada Obamacare, ya, kelihatan ya. Jadi ini kalian lihat grafik yang 6 juta dengan 7 juta ini kan tidak proporsional. Harusnya 6 juta dan 7 juta itu kan ya agak dekat gitu. Tapi tidak. Ya, dibuat tidak proporsional. Ini digunakan untuk menjatuhkan programnya Presiden Obama. Presiden Obama itu programnya apa? Kalau mau tahu, kayak kalau di tempat kita namanya Obamacare, gitu ya. Itu namanya adalah BPJS Kesehatan. Ya. Amerika Serikat itu adalah satu-satunya negara di dunia yang tidak punya asuransi nasional seperti BPJS. Inggris itu punya yang namanya NHS. Australia punya Medicare, ya, dan lainnya. Tapi Amerika tidak. Maka kalau sakit itu di Amerika mahal bener harganya. Jadi, orang bisa bangkrut karena sakit. Di Indonesia dengan BPJS Kesehatan itu tidak terjadi. Nah, tapi itu lain kali saja. Oke. Baik, nah mari kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu mengenai struktur data. Ya. Struktur data di sini terkait dengan media penyimpanan. Ya. Jadi database itu kan harus disimpan di satu tempat, gitu ya. Nah, maka kita bicara sekarang mengenai bagaimana database itu disimpan dan bagaimana kita bisa menentukan atau merancang media penyimpanan yang tepat. Oke, sudah tahu ya, ini satuan-satuan untuk data bytes, ya, bytes. Harap dibedakan dengan bit. Bytes itu ukuran file. Kalau bit itu biasanya digunakan untuk bandwidth internet. Jadi kalau bandwidth itu ukurannya bit. 1 bytes itu setara dengan 8 bit. Jadi kalau kalian melihat di iklan kan bandwidth internet ya sampai dengan 100 mega. Itu 100 mega bit, B-nya kecil biasanya. Kalau B-nya besar itu bytes. Nah, itu dulu Pak SBY pernah membuat kesalahan. Jadi Pak SBY itu menjelang akhir masa jabatannya mengeluarkan
instruksi presiden yang terkait dengan percepatan strategi untuk percepatan broadband di Indonesia. Di situ targetnya Pak SBY adalah 2 megabyte per detik. Ya, jadi Indonesia itu akan di-cover jaringan yang sampai ke rumah-rumah itu minimal 2 megabyte per detik. Nah, wah itu luar biasa. Karena 2 megabyte per detik itu kalau diukur dengan ukuran bandwidth setara 16 megabit per detik. Pada saat yang sama di Amerika Serikat, itu standar broadband itu hanya 3 megabit per detik. Indonesia 16 megabit per detik. Wah, saya bangga banget pada waktu itu ya. Indonesia targetnya lebih bagus daripada Amerika Serikat. Tapi ternyata itu keliru. Yang dimaksud oleh Pak SBY itu adalah 2 megabit per detik. Yaitu sekian tahun yang lalu ya. Oke. Lalu ini tahun 2020 ya sudah lewat itu, tiap orang itu akan punya data sebesar 5,2 terabyte. Datanya dari mana saja? Ya, file-file yang ada di komputer maupun KW kita, aktivitas kita di sosial media, foto, dan lain sebagainya. Oke, nah di dalam database kita harus menyusun struktur data yang tepat. Ya. Struktur data ini tujuannya apa? Meminimalkan akses terhadap disk media penyimpanan, hard disk. Ya. Kenapa? Karena hard disk itu lambat. Jadi di dalam, jadi kalau bisa dilihat gitu ya, nah, ini dari dulu ini nggak pernah beres. Oke, oke. Ya ini dari aslinya seperti itu. Jadi dari komputer itu nanti dia akan ke RAM, ya memori, dan memori kemudian akan ambil ke hard disk. Jadi data itu dari hard disk dimuat ke memori, dari memori baru dimasukkan ke prosesor untuk diolah. Ya. Nah, memori, RAM, dan prosesor itu kecepatannya luar biasa. Hard disk itu kecepatannya paling lambat. Memori itu bandwidth-nya sudah, atau kecepatan pengolahannya sudah ukuran gigabyte. Prosesor juga sama. Tetapi untuk hard disk itu masih satuannya mega. Jadi kalau giga kan ribuan, ini masih mega. Ya, 1/1000-nya. Maka ini lambat. Ya. Nah, kalau kita lihat struktur hard disk, kalau ingat sistem pengantar sistem informasi, itu kan bentuk hard disk itu piringan begini, lalu ada head untuk membaca. Kadang dua piringan itu atas dan bawah bisa dipakai, jadi headnya juga ada dua. Ya. Sekarang ini fokus dari perusahaan hard disk itu adalah setiap inci persegi permukaan piringan ini bisa memuat lebih banyak data, dan ini disimpan dengan magnet. Ya. Nah, masalahnya bagaimana? Data itu disimpan di sini. Kalau misalnya datanya ada di sini, ini harus muter dulu sampai ke bawah head baru bisa terbaca. Ya. Nah ini lambat. Ya. Dan semakin besar hard disk itu semakin panas karena listriknya yang dibutuhkan untuk menggerakkan ini maupun juga headnya itu menjadi lebih tinggi. Ya. Ini. Dan kalau ada file yang tersimpan, kadang-kadang file itu, satu file itu bisa disimpan di dua lokasi yang berbeda, sehingga untuk membaca file tersebut harus ke dua lokasi, berarti kan minimal muter 2 kali. Ya. Itu lambat. Maka kalau Anda masih pakai hard disk tradisional, itu akan ada defrag gitu ya. Defrag itu artinya apa? File-file yang sama itu akan diletakkan pada tempat yang berdekatan di hard disk, ditata sehingga nanti membacanya lebih cepat. Ini. Nah, lalu bagaimana kalau di dalam biasanya ini akan dilakukan oleh database administrator ya, untuk memilih bagaimana strategi penyimpanan data, ya, sehingga biasanya ini tidak terlalu menjadi fokus dari kalian, gitu ya, yang non database administrator. Jadi ini bisa memilih ya bagaimana file-file database kita, tabel-tabel dan lain sebagainya itu disimpan. Ya. Ini bisa ada macam-macam, ini tidak akan bebas. Ya. Salah satu cara untuk mempercepat
pencarian data itu adalah dengan menggunakan indeks. Kalau kalian pernah ke perpustakaan mencari buku, ada dua cara yang bisa dipakai untuk menemukan satu buku tertentu. Satu, itu adalah mencari dari lemari ke lemari. Ya, tiap lemari itu ada beberapa baris rak gitu ya, bisa dilihat di situ bukunya ada atau tidak. Tapi masalahnya apa? Kita sering tidak tahu bukunya itu ada di rak mana, sehingga kalau diurutkan dari rak nomor 1 sampai paling akhir, wah akan lama sekali. Tapi itulah yang terjadi dengan hard disk, ya, dengan media penyimpanan. Maka kemudian database menciptakan indeks. Indeks itu adalah katalog. Kalau kalian ke perpustakaan dan ada katalog, kalian bisa melihat, oh nomor buku ini itu ada di lemari keberapa, baris keberapa kira-kira. Jadi kalian bisa menuju lemari tersebut dan bisa melihat di baris tertentu, oh bukunya di sini. Ya, ini pakai indeks. Ya, database juga begitu, pakai indeks. Ya. Biasanya dalam satu tabel, primary key itu otomatis diindeks. Kita juga bisa menambahkan kolom-kolom atau field-field lain untuk diindeks. Tapi ya jangan semua lalu diindeks. Kalau semua diindeks, nanti ada tambahan data baru, indeksnya harus diupdate, dan itu bisa lama sekali. Ya. Oke. Nah, jadi kalau ada data baru, itu pertama filenya diupdate. Jadi satu baris itu ditambahkan, satu baris baru. Setelah itu kemudian si database server harus mengupdate indeks. Ya, itu. Oke. Nah, ini berbagai macam tipe indeks, saya tidak perlu bahas karena ini sangat-sangat teknis ya. Ini orang-orang ilmu komputer saja yang berpikir gitu ya. Jadi tidak perlu Anda tahu. Yang penting ada indeks gitu ya. Nanti tipe indeksnya apa, bagaimana itu ada, tapi implementasi indeks itu ke dalam hard disk ya tidak perlu. Nah, kemudian yang perlu dipikirkan adalah ini karakter. Yang kita pakai sekarang itu adalah karakter, tadi yang saya katakan. 1 byte itu setara dengan 8 bit, tapi ini kemudian sudah diganti dengan standar yang namanya Unicode. Unicode ini adalah standar untuk menampilkan karakter. Nah, hebatnya dari Unicode ini adalah ini bisa mengidentifikasi 34.000 lebih karakter yang berbeda, dan termasuk karakter-karakter yang ada di dalam hanya ada di dalam bahasa tertentu. Misalnya kalau kalian lihat bahasa Jerman itu kan ada karakter U dengan 2 titik di atasnya. Lalu ada yang seperti huruf B gitu ya, tapi bukan B itu, saya nggak tahu, kayak beta itu. Belum lagi nanti kemudian kalau ada karakter huruf Sirilik itu yang dipakai oleh bahasa Rusia. Ada karakter huruf Arab. Bahasa Jepang saja mengenal ada hiragana, katakana, dan kanji. Nanti karakter Mandarin, bahasa Mandarin, bahasa Kanton, macam-macam ya. Itu sudah ada standarnya Unicode ini. Bahkan kalau saya tidak salah, aksara Jawa, Hono Coroko itu juga sudah ada standar Unicode-nya. Ya, oke. Kemudian biasanya saling bertukar file itu ada terutama kalau dari satu database server ke database itu menggunakan yang namanya CSV, comma separated value. Ini sudah pernah ya kalian saya demonstrasikan bagaimana mengimpor data atau mengisi data di dalam tabel kosong itu tanpa melakukan insert, tapi dengan import menggunakan file CSV. Jadi kalau CSV itu ini dengan koma ini. Nah, kalau sudah ada koma ini berarti dia terpisah dari ini yang di antara dua koma ini berarti satu kolom. Jadi SHR code ini kolom pertama, SHR form kolom kedua, dan seterusnya. Ya. Kalau dengan ada dua tanda kutip ini berarti dia adalah teks, dengan ini adalah angka. Ya, jadi tanda koma itu adalah penanda harus pindah kolom. Nah, sering saya melihat di dalam data ya, itu adalah komanya ini tiba-tiba ada di tengah sini. Sehingga ini kan kolom 1, 2, 3 gitu ya. Jadi kolom 1, 2, 3, 4. Nah, ini meleset gitu ya. Itu yang sering menyebabkan data menjadi kacau itu ada di situ. Dan nah, CSV ini masalahnya apa? CSV ini tidak aman gitu ya. Karena ini hanya teks. Ya, jadi kalau dikirim ini bisa di tengah jalan disergap, diganti bisa ya. Maka kemudian ada namanya JSON
Tidak perlu dan JSON ini bisa menampung tipe data yang berbeda, ada array, ada objek, dan sebagainya. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, gitu ya, karena ini sangat teknis. Tapi kira-kira bentuknya seperti ini, JSON. Gitu. Ya. Dan hard disk, ya, kita lihat masih ada nggak ya, muka-muka masih ada. Ya. Ini evolusi hard disk. Ya. Nih, ini hard disk pertama, ya, Ramak namanya. Ini hanya sanggup menyimpan 5 MB. Wah, itu satu lagu aja mungkin sekarang kurang ya kalau 5 MB. Tapi ini harganya ribuan dolar. Ini dulu tidak dijual, ini disewakan oleh IBM. Ya. Jadi ini cukup besar Ramak. Ya, kemudian ini ada tape. Ya, ini Ramak di sini. Nih, hard disk ini, Ramak ini disimpan di sini. Nih, dia ada di sini. Bandingkan dengan operator komputernya ini. Ya. Kemudian ada, udah hilang gambarnya. Ya. Ini pakai hard disk yang lebih kecil. Ini ya, ini lebih kecil dari Ramak tadi. Ini sudah lebih besar. Lalu ada berbagai macam hard disk, gitu ya, sampai yang ini yang ini yang dulu dipakai di iPod, ya, 1,8 inci, kapasitasnya bisa 5 GB sampai bahkan 160 GB. Ya. Kemudian sekarang ada USB flash drive, ya, sampai bergiga-giga gitu kan. Ini itulah evolusinya. Nah, apa saja ya media penyimpanan yang gitu? Satu, itu yang dipakai operasional, dipakai sehari-hari, itu yang namanya online data. Jadi data yang dipakai sehari-hari itu ada di online data ini. Di dalam online data ini yang dipentingkan itu adalah kecepatan akses dan kapasitas. Kecepatan akses tentunya ya serendah mungkin, kapasitas sebesar mungkin. Kemudian ada backup. Backup ini gunanya untuk membuat cadangan data dari online data ini. Kemudian ada yang archival data. Ini adalah media penyimpanan jangka panjang. Di beberapa organisasi maupun di beberapa negara itu sudah ada peraturan maupun kebijakan untuk menyimpan data dalam jangka waktu tertentu. Di Indonesia misalnya, peraturan perpajakan itu mengharuskan data transaksi disimpan minimal 10 tahun. Ya. Nah, sekarang bayangkan 10 tahun itu lalu berapa besar data yang dibutuhkan dan apa media penyimpanan yang cocok untuk data sebesar selama 10 tahun. Kalian ganti HP dalam 10 tahun kan ya nggak mungkin. Ya. Hard disk 10 tahun langka. Gitu ya. Ini. Nah, apa saja variabel yang diperlukan untuk menentukan media penyimpanan? Tentunya volume data, volatility itu seberapa cepat data berubah. Ya. Kalau transaksi perbankan itu tiap detik bisa berubah. Ya. Data saham itu bisa tiap detik berubah. Tapi kalau data akademik, nilai kalian ABCDE-nya itu ya paling cepat 1 semester sekali berubah. Ya. Kecepatan akses, berapa milidetik atau mikrodetik. Ya. Biaya untuk penyimpan, biaya itu biasanya dihitung per megabyte itu berapa rupiah. Kehandalan medianya, dia tahan berapa lama. Nanti ya, ada penjelasan. Kemudian juga aturan mengenai penyimpanan data. Harus disimpan berapa lama, siapa yang harus menyimpan, dan seterusnya. Nah, teknologi penyimpanan data yang paling tua dan tentunya ini paling banyak digunakan itu adalah menggunakan teknologi magnet. Baik pakai pita, kaset, gitu ya, ataupun juga piringan. Dan ini sudah cukup matang. Kelemahannya adalah satu, itu kalau kena magnet yang kuat, datanya hilang. Karena di dalam piringan itu data disimpan menggunakan sifat magnet. Kalau ada magnet yang cukup kuat, susunan magnet-magnet berisi data itu bisa hilang. Ya. Lalu data kekuatan magnet itu juga makin lama makin menurun. Ya. Nah ini. Nah,
Yang paling banyak dipakai sampai sekarang itu adalah hard disk, HDD, hard disk drive. Ya. Jadi ini Anda saya tahu hard disk seperti apa gitu ya. Aksesnya itu 4 sampai 10 milidetik untuk dapat data. Transfer rate, jadi perpindahan data paling tinggi hanya 1,3 GB atau 1300. Nah, ini sangat jarang. Ya, hard disk laptop saya itu dulu yang pakai piringan itu hanya sekitar 200, itu jadi sudah bagus banget. Ya. Ya. Kapasitas hard disk juga makin lama makin tinggi. Zaman saya dulu pertama beli hard disk itu kapasitasnya 1,3 giga. Sekarang ada hard disk dengan kapasitas di pasaran itu saya lihat kemarin ada 14 tera, ada yang 20 tera dan sebagainya. Ya, nih, jadi seperti ini hard disk ya. Nah, lalu kalau untuk server-server dengan database yang istilahnya tidak boleh mati, gitu ya, yang kritikal, itu lalu bagaimana? Karena gini, kalau kita punya server yang melayani banyak orang untuk melayani transaksi operasional sehari-hari, kita harus berpikir bahwa server itu tidak boleh mati. Maka kemudian kita harus mencari di dalam server itu yang namanya single point of failure. Titik kegagalannya ada di mana. Oke. Maka kalau kalian lihat server itu biasanya modul-modul tertentu yang penting itu ada minimal 2. Misalnya power supply-nya atau untuk listriknya ya, yang mengubah listrik PLN jadi listrik di dalam listrik untuk komponen komputer itu ada 2. Hard disk juga lebih dari 1, memori lebih dari 1, prosesor pun bisa jadi lebih dari 1. Artinya kalau satu mati, yang lain masih bisa menggantikan. Ya. Nah, hard disk ini bagaimana? Ini single point of failure nih. Satu hard disk kalau rusak, kalau kalian pernah mengalami hard disk atau flash disk atau memory card yang rusak, wah itu hilang sudah data yang ada di situ. Padahal kalau itu digunakan untuk sistem transaksi di perusahaan, perbankan misalnya nggak boleh hilang itu. Ya. Bahaya kalau hilang. Nah, maka kemudian ada yang namanya konfigurasi RAID. Jadi ini menggunakan hard disk biasa, tapi disusun dengan format atau disusun dengan struktur tertentu, metode tertentu untuk mengurangi kegagalan. Ya, nanti kita lihat. Inti dari teknologi itu adalah satu yang namanya parity. Ya. Parity ini adalah 1 bit gitu ya untuk melihat apakah data ya itu error atau tidak. Nanti kita lihat. Tipe RAID itu ada beberapa. Yang nomor 1 itu adalah yang disebut sebagai RAID 0. Itu adalah RAID 1. RAID 1 itu adalah mirroring. Jadi di sini itu butuh 2 hard disk. Hard disk 1 dan 2. Dan sebaiknya hard disk 1 dan 2 ini kapasitas maupun tipenya sama. Misalnya yang hard disk Seagate 10 tera, di sini juga Seagate 10 tera. Model yang sama, tipe yang sama, kapasitas sama. Dengan mirroring, itu data yang ada di hard disk, data dari server ini akan disimpan di kedua hard disk ini. Sama. Jadi isi hard disk 1 dan 2 itu sama, seperti cermin, mirror. Sehingga kalau hard disk 1 rusak, data masih ada di hard disk ke-2. Ya, ini disebut sebagai mirroring. Jadi satu file itu akan dituliskan ke 2 hard disk dan sama. Nanti bacanya hanya dari salah satu. Ya. Nah, ini paling aman. Ya, sebab biasanya paling aman. Sebab kalau satu rusak masih ada satu yang cadangan. Sangat kecil kemungkinan dua-duanya rusak bareng, itu sangat kecil kemungkinan. Tapi ya bisa saja terjadi. Ya. Masalahnya dengan mirroring itu adalah kalau kita punya 2 hard disk masing-masing 10 tera, yang bisa dipakai itu hanya 10 tera. 10 tera yang lain akan menjadi cadangan. Ya, maka kapasitas terpasang dibagi 2 itulah kapasitas yang bisa digunakan. Kemudian ada
read berikutnya itu adalah stripping. Ini gambarnya tidak seperti ini sebetulnya, tidak salah ini. Saya perbaiki dulu. Jadi kalau stripping itu gambarnya. Stripping itu data itu akan disimpan di 2 hard disk, tapi tidak sama. Jadi misalnya ada data A, B, C, D, E, A, B, C, D, E, F gitu ya. Maka A, B, C disimpan di sini, D, E, F disimpan di sini. Ya, ini stripping. Jadi kayak dipecah gitu ya. Nih. Nah, separuh nanti ada. Nah, ini keuntungannya apa? Keuntungannya adalah satu, kapasitas hard disk meningkat 2 kali lipat. Ya, jadi punya 2 hard disk masing-masing 10 tera, ya kapasitasnya menjadi 20 tera. Itu satu. Tetapi ada keunggulan kedua, yaitu apa? Cepat, 2 kali lebih cepat. Kenapa? Penyimpanannya di 2 tempat. Bahkan stripping ini bisa 3 hard disk, 4 hard disk, 5 hard disk. Itu. Hanya masalahnya apa? Masalahnya adalah salah satu hard disk hilang atau rusak. Ini ya, ABCD, ABC di sini. DEF mati atau rusak, wah hilang semua datanya. Ya. Karena komputer tuh taunya ini sebagai satu hard disk. Komputer itu taunya ini tuh satu hard disk. Ya. Bukan 2 hard disk 10 tera, tapi satu hard disk 20 tera. Sehingga kalau salah satu rusak, komputer akan menganggap semuanya rusak. Ya. Stripping ini sering dipakai untuk apa? Untuk biasanya untuk komputer-komputer yang membutuhkan kecepatan kinerja media penyimpanan yang tinggi, misalnya untuk game. Ya, ini sering sekali. Oke, nah. Untuk server itu ya kalau pakai RAID 1 terlalu mahal, boros. Kalau pakai RAID 0 bahaya. Ya. Karena data nggak boleh hilang. Maka kemudian ada yang namanya RAID 5. Nah, RAID 5 ini apa? RAID 5, kalau Anda lihat ini ada ya. Nanti, sebentar. Salah. RAID 5 ini akan ada yang namanya parity. Ini biru. Parity itu adalah, jadi 1/n kapasitas hard disk itu akan dipakai untuk menyimpan backup secara otomatis. Ya, jadi misalnya kita punya 4 hard disk masing-masing 10 tera, kapasitas total kan 40 tera, tetapi yang bisa dipakai untuk menyimpan data hanya 30 tera karena 1/n itu dipakai untuk backup. Jadi nanti di hard disk pertama 10 tera ya, itu ada 2,5 tera yang di sini dialokasikan untuk data. Di hard disk kedua 2,5 tera, di sini 2,5 tera, di sini 2,5 tera. Yang biru-biru ini adalah untuk menyimpan backup. Nah, kalau terjadi salah satu hard disk ini rusak, tinggal diganti saja hard disk baru dengan kapasitas dan merek yang sama, gitu ya, tipe yang sama, maka otomatis ini kan kosong. Kalau ini rusak diganti kan kosong, maka otomatis dari biru-biru yang lain ini data akan di restore, dipulihkan ke sini. Ya. Nah, RAID 5 itu biasanya 1/n, ya, sehingga mereka bisa kalau satu hard disk rusak itu masih bisa jalan, dan kalau diganti langsung ya berjalan normal. Di beberapa server bahkan untuk mengganti hard disk itu tidak perlu pakai mematikan komputer. Ya, kita lihat misalnya di sini. Mana ya yang kelihatan? Nah, ini. Ya. Nih, kalau kalian lihat yang seperti ini adalah hard disk. Ini kalau ini rusak, tinggal dicabut saja, ganti dengan yang baru, selama servernya hidup tidak masalah. Itu namanya hot swap.
atau hot plug, ya. Dan server-server yang bagus, yang mahal, itu biasanya hot plug, hot swap semua. Bahkan prosesor pun bisa, atau power supply, adaptornya itu bisa diganti tanpa harus mematikan mesin. Fakultas kita itu punya apa istilahnya, server seperti itu, ya, namanya blade server. Itu bahkan satu server itu dia punya power supply itu 6, dan si server itu hanya butuh 3 untuk hidup. Pernah dulu zaman tahun 2007, ya, itu gara-gara listrik tidak stabil, 2 power supply-nya mati, ya jalan terus, nggak masalah. Sorry. Nah, ini RAID. Kemudian ada lagi yang namanya RAID 6. Kalau RAID 6 itu bukan 1/n, tapi 2/n. Jadi kalau ada 4 hard disk, 2/n, 2/4, separuh kapasitasnya akan dipakai untuk parity. Kalau itu 10 hard disk, 2/10 itu akan dipakai. RAID 6 itu bisa 2 hard disk gagal tidak jadi masalah. Gitu ya. Nah, teknologi, dan ada teknologi magnet tape, dan magnetic tape itu biasanya digunakan untuk ini, untuk backup. Ini di fakultas ini, nah, bentuknya itu kaset seperti ini. Ya, ini kaset. Nah, ini isinya pita magnet, dimasukkan ke sini nanti membackup. Kita juga punya ini. Bahkan yang kita miliki itu, setahu saya ya, dulu di tahun 2007 belinya. Nah, bentuknya yang mana ya? Sebentar. Jadi, bukan yang ini. Nah, jadi kalau seperti dia, tape-nya di dalam itu tidak hanya satu, tapi bisa seperti ini. Nah, ini bisa banyak, ini kan. Nanti si servernya itu yang akan mengambil tape itu, diisi data, kalau sudah penuh, dipindah, ganti tape yang kedua, otomatis. Ya, otomatis. Hanya masalahnya tape itu lambat. Ya, untuk dulu zaman setahu saya ya, untuk membackup 1 terabyte data, itu butuh waktu 36 jam. Ya lama, karena tape itu lambat sekali, harus muter. Ya kayak kalian nggak ngalami kaset sih ya. Ngalami nggak kaset? Kaset ya, saya ngalami. Saya tahu persis bahwa ya itu memang lambat gitu ya. Tapi ya mau gimana lagi? Itu murah. Ya. Nah, yang baru sekarang ini adalah solid state, yang biasa dijumpai pada handphone, pada memory card, pada flash disk, ya itu solid state. Ya. Solid state ini lebih cepat. Ya, saya di laptop saya sekarang pakai solid state dari Samsung, itu kecepatannya bisa, kecepatan baca tulisnya itu bisa sampai 3 giga, 3000 megabyte per detik. Ya, oke. Sebentar, sorry, ada telepon. Oke, ya. Jadi itu bisa 3000, sedangkan kalau hard disk biasa itu kan punya saya hanya sekitar 200-400 megabyte. Ini 3000, lebih cepat, jauh lebih cepat. Ya, dulu harganya mahal, tapi sekarang pelan-pelan harganya mulai menurun. Ya. Hanya memang masalahnya masih mahal. Ini dulu ya, untuk solid state itu per gigabyte-nya itu 30 sen dolar. Dan kalau hard disk itu hanya 5 sen, jadi 6 kali lipat harganya. Tapi sekarang sudah mulai menurun dan semakin banyak. Lalu, apa keunggulan dari solid state ini? Satu, cepat ya. Dua, membutuhkan energi yang lebih rendah. Karena dia tidak ada piringan berputar, tidak ada motor listrik, sebagainya. Dia hanya chip, yaitu lebih hemat energi. Kalau saya tidak salah itu hanya sekitar, nggak sampai 1 watt. Ya. Lalu juga lebih dingin. Tidak berisik. Kalau hard disk itu, kalau kalian punya hard disk kan, kalau dia beroperasi, apalagi hard disk yang sudah lebih tua kan mulai bunyi yang ning, lalu krek gitu kan. Lebih handal. Ini biasa dipakai di smartphone, laptop, gitu, bisa lebih kecil. Hard disk di SSD di komputer di laptop saya itu hanya sebesar permen karet Wrigley's itu ya, kecil sekali. Tidak lebih besar dari 2 jari saya gitu ya. Lalu ada flash disk gitu ya, sekarang juga sangat
Hanya flash disk ini kelemahannya adalah kecepatan transfer datanya juga tidak tinggi. Kenapa? Karena harus melewati USB, dan USB itu ada batasnya. Saya tidak salah ingat, USB itu paling tinggi hanya 400 megabyte per detik. Bandingkan dengan tadi 3000. Bahkan yang terbaru, flash disk terbaru itu bisa sampai 4000, 5000 megabyte per detik. Ya. Optik itu adalah CD, DVD itu ya. Ini harganya rendah dan cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Konon katanya CD atau DVD itu bisa tahan 100 tahun. Tapi juga tergantung pada penyimpanannya. Karena saya pernah punya CD dulu, itu berjamur. Ya. Jadi nggak bisa dia nggak sampai 100 tahun gitu ya. Dan saya juga bingung nanti kalau 100 tahun itu bagaimana caranya bisa tahu gitu ya. Oke, nah ini DVD tadi ya, dan kapasitasnya terbatas. DVD itu maksimal hanya 9 giga kira-kira. Lalu ada Blu-ray ini bisa sampai 50 giga, tapi ya kembali tidak terlalu populer. Tidak bisa dilihat di sini masa hidupnya, ya. CD dan lain sebagainya itu bisa mendekati 100 tahun. Tapi kalau hard disk dan sebagainya ya tidak. Kertas itu juga bisa, ya. Maka kalian lihat, kalau rapot kalian tiap semester hanya kertas tipis itu ya, mungkin 60 gram. Tapi begitu nanti jadi ijazah atau transkrip, kertasnya lebih tebal. Karena Pak itu dipakai untuk jangka panjang. Nah, kemudian ketika menyimpan data ini juga perlu karena keterbatasan ruang ya, perlu ada yang namanya kompresi data. Jadi datanya dimampatkan ya, supaya tidak boros ya. Kalau dimampatkan ini mungkin aslinya 10 mega, begitu dimanfaatkan jadi hanya 5 mega. Itu ya. Ini ya itulah kita kembali ke sini. Jadi itu mengenai media penyimpanan. Ya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Oke. Besok Sabtu kita ada kuliah ya, untuk mengganti yang libur. Nah, sekarang saya tawarkan, mau jam 10:30 seperti biasa atau mau pagi 7:30? 10:30 aja Pak, soalnya saya Sabtu pagi ada kuliah pengganti juga. Oh ya sudah, oke, sudah. Kalau begitu tetap jam 10:30 ya. Oke, ya sudah. Kalau tidak ada pertanyaan, saya kira itu dulu. Sampai jumpa besok Sabtu. Ya. Makasih Pak.